para penonton dimanapun Anda berada. Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November 2021, kami ingin tahu seberapa tahu kalian tentang pahlawan nasional di Indonesia. Yuk kita tanya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Virtuoso Vivaldi, saya dari Fakultas FTI. Nama saya Rizal Muandoni, saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari program Prodi BK. Nama saya Anissa dari FEB. Perkenalkan, nama saya Erika dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Monijian, Fakultas Teknologi Informasi. Ya, perkenalkan, nama saya Sania Arum Destiarini dari Fakultas Teknologi Informasi. Perkenalkan, nama saya Bagus Widyasmoro, saya dari Fakultas Teknologi Informasi. Perkenalkan, nama saya Nicholas Novembrian dari Fakultas Teknologi Informasi. Nama saya Jen dari Fakultas Pertanian dan Bisnis. Baik, nama saya Grace, saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi S1 Keperawatan. Pahlawan itu adalah orang yang berdampak bagi saya dan yang sangat berpengaruh untuk kehidupan saya. Pahlawan adalah seseorang yang memperjuangkan atau mempertahankan tentang, mungkin dari segi apa dulu ya Kak ya? Kalau dari segi perjuangan mungkin dulu apa ya? Wah, lupa ya Kak. Pahlawan itu yang berani, pahlawan itu yang berani mengambil keputusan dan berani menerima resiko, serta berani bertanggung jawab, jujur, rela berkorban. Menurutku, kalau pahlawan itu adalah orang yang berjasa dan membawa nama harum Indonesia. Menurut aku, pejuang yang berjasa pada negara. Menurut saya, pahlawan itu orang yang memiliki jasa atau pengorbanan dan keberanian dalam membela kebenaran. Pahlawan itu orang yang rela berkorban untuk negaranya sendiri tercinta. Menurutku, pahlawan itu orang yang telah berjasa dan berkorban bagi suatu kelompok tertentu. Penolong, menurut saya, itu aja sih. Pahlawan itu yang rela berkorban, siap berjuang dan berhasil dengan tujuannya gitu. Bisa aja dengan cara ya melakukan apa yang mereka bisa untuk berdampak bagi masyarakat banyak. Mungkin kalau saya sendiri bisa, dan kalau caranya mungkin berbeda-beda ya Kak. Kalau saya sendiri mungkin dari berusaha dan bisa mempertahankan itu sudah seperti pejuang sih. Pemuda itu sebenarnya bisa jadi pahlawan, soalnya kan pahlawan nggak cuma bela negara, tapi juga bisa bela misal pahlawan buat keluarganya atau pahlawan buat teman-temannya gitu. Bisa dengan cara yaitu berjasa dan membanggakan nama Indonesia. Bisa dengan memberi kontribusinya untuk negara. Bisa saja, mungkin dengan cara kita membantu atau ikut bergotong royong demi kesejahteraan bangsa, kayak gitu sih. Menurut saya itu bisa dengan cara rajin belajar, terus lebih membanggakan kepada negara dan lain-lain. Bisa aja sih, caranya itu kayak mereka berkontribusi bagi lingkungannya. Bisa, kalau dia punya kemauan, punya aspirasi yang mau bisa didengarkan. Bisa ikut partisipasi kegiatan yang bisa memunculkan ide-ide untuk membela negeri gitu. Tidak, belum tahu Kak. Itu nggak tahu. Pahlawan. Nggak tahu ya Kak. Enggak. Tidak tahu Mas. Nggak tahu. Enggak. Tidak. Tidak tahu. Belum tahu. Nggak tahu.
Nggak tahu. Jenderal Sudirman bukan sih? Yosudarso? Kurang tahu. Nggak tahu. Itu juga enggak. Tidak juga. Iya. Siapa? R.A. Kartini. Itu R.A. Kartini. Itu R.A. Kartini. 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 R.A. Kartini ya? Raden Ajeng Kartini. Oh, ini R.A. Kartini. Itu Ibu Kartini. Kenal. R.A. Kartini. Nggak tahu. R.A. Kartini tanggal lahirnya 21 April. Kalau jasanya mungkin dia dulu memperjuangkan tentang tentang wanita-wanita di Indonesia. Lalu dia juga mempertahankannya dengan caranya R.A. Kartini sendiri. R.A. Kartini itu 21 April ya. 21 April. Jasanya itu dia itu sangat berjasa pada wanita. Untuk tanggal lahirnya nggak tahu. Terus untuk jasanya itu dia menganggap bahwa kalau kaum wanita itu tidak rendah. Jasanya ini wanita lah, mengarah ke wanita apa ya? Memperjuangkan hak wanita kalau nggak salah. Tanggal lahirnya nggak tahu. Kalau jasanya kayak kaum wanita gitu. Oh ya, iya. Sama ada lagunya itu bener. Kurang tahu saya. Waduh. 21 April nggak sih? Kurang tahu. Lupa. Belum tak. Yang pertama, Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini Joyo Adiningrat atau yang lebih dikenal sebagai R.A. Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di Mayong, Jepara. Beliau berjasa akan dunia pendidikan Indonesia terutama untuk kaum wanita. Beliau dijuluki sebagai pelopor emansipasi wanita. Jasa R.A. Kartini antara lain adalah memperjuangkan pendidikan wanita Indonesia untuk mendapatkan hak yang sama dengan pria. Beliau juga membuat sebuah buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Beliau meninggal di usia 25 tahun pada tanggal 17 September 1904 di Kota Rembang, 4 hari setelah melahirkan putranya. Yang kedua, Yosudarso. Yosafat Sudarso atau yang biasa dikenal Yosudarso lahir di Kota Salatiga pada tanggal 24 November 1925. Beliau dikenal sebagai tentara yang pemberani, salah satunya dalam Operasi Laut Aru di Maluku. Yosudarso menjabat sebagai Deputi Operasi Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL. Operasi ini merupakan misi untuk membebaskan Papua Barat dari Belanda setelah Presiden Soekarno menyerukan Trikora. Dalam pertempuran inilah, Yosudarso wafat pada tanggal 15 Januari 1962 di Laut Aru pada usia 36 tahun, sehingga ia dijuluki sebagai pahlawan Trikora. Yang ketiga, Frans Kaisiepo. Frans Kaisiepo merupakan pahlawan dari Papua yang lahir di Biak pada tanggal 10 Oktober 1921. Frans Kaisiepo merupakan Gubernur Irian Barat yang keempat yang juga dikenal sebagai pemersatu Irian dengan Indonesia. Ia juga menjadi pencetus nama Irian yang dalam bahasa Biak berarti semangat persatuan masyarakat agar tidak mudah takluk di tangan Belanda. Ia terlibat langsung dalam konferensi Malino pada tahun 1946 di Sulawesi Selatan sebagai perwakilan dari Papua dan menggantikan nama Irian menjadi Papua. Beliau meninggal di Jayapura pada tanggal 10 April 1979 di usia 57 tahun. Rekan-rekan mahasiswa Universitas Kristen Setia Wacana yang berada di berbagai pelosok negeri, mari kita belajar dari tokoh-tokoh pahlawan. Pada saat ini kita belajar dari Raden Ajeng Kartini yang memperjuangkan kesetaraan bagi kaum perempuan di bidang pendidikan maupun di berbagai aspek kehidupan lainnya. Dari Yosudarso kita boleh belajar supaya kita di masa muda mengisi hari-hari dengan pekerjaan-pekerjaan yang baik dalam semangat dan daya juang yang tinggi untuk meningkatkan kapasitas diri dan mengisi pembangunan bangsa.
masa sekarang maupun masa yang akan datang. Dari Frans Kaisepo, kita belajar untuk mencintai Indonesia dengan cara-cara kita, dengan proses-proses belajar, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan baik untuk mengisi pembangunan, terutama melihat daerah-daerah yang masih tertinggal dan butuh sentuhan kreativitas anak-anak muda. Saya mau mengajak kita semua sebagai bagian dari Indonesia Mini Universitas Kristen Satya Wacana untuk tetap bersemangat di masa pandemi yang belum berakhir ini. Untuk mari kita menjadi pahlawan-pahlawan bangsa di masa sekarang. Belajar dengan baik, mengembangkan diri dan pengetahuan dengan baik, supaya spirit dari para pahlawan yang telah berjuang untuk bangsa ini dapat kita hidupi di masa sekarang maupun mengisi pembangunan bangsa di masa yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Nah, itulah beberapa tokoh pahlawan nasional yang sudah kami bagikan kali ini. Kira-kira siapa lagi tokoh pahlawan nasional yang kalian ketahui? Silahkan komentar di bawah ya. Sampai jumpa lagi.